kita ngapain nih? Kita sih hari ini Mukbang episode ya. sepertinya begitu. Kita kelaparan banget. Mm-mm. Tapi kita harus kenalin dulu. Di sini kita kedatangan teman kita namanya Raffi. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan sama yang namanya hidup hemat di Jerman. Dan kuliah tanpa beasiswa, tanpa agen juga. Hidup hemat tapi makan restoran kita ya. Iya. Ini yang paling Ini murah. aja harganya murah banget ya. Karena nggak ada Gile. opsi lain mau masak sendiri, tapi nggak ada waktu. Makan apa tuh enak? Bebek. Sama ya ente ya? Bebek pakai kan kita bukan sama makanannya. Pesenannya ente. Ya udah, lu kenalin dulu. Nah, Nama lu siapa? kamera Lu. sini. Makan Nama aja. gua Raffi. Nama tuh Raffi. Gua di Jerman dari tahun berapa ya? 2015 kali ya. 2015 gua datang pertama kali ke sini. Terus kuliah mulai 2016. Kuliah di Uni Bamberg jurusan Business Administration. Yoi. Business Administration. S1 ya? S1. Ya, lu umur berapa tahun? Gue umur 22. 22. Terus dari Indonesia asalnya dari mana lu? Dari Jakarta. Jakarta? Jakarta ya. Ini Jakarta KTP doang atau Jakarta beneran? Jakarta kayak lu. Jakarta Udah apa? Jakarta. Karena kan ngakuin Jakarta Bekasi. Gue Jakarta beneran. Oh iya. Hmm, Rumah lu sama Clara di Indonesia jauh. jauh ya? Kan dia di Bekasi. Gue tidak merasa terhina sih dengan rumah Bekasi. Enggak, Bangga jadi Bekasi orang bagus loh. Bekasi bagus. Nggak, gua Mana nggak- bagus jelek begitu. Iya, ngomong Nih. gitu. Ya gue kuliah di sini. Sekarang masih struggling untuk lulus. Lu semester berapa tadi? Semester Tujuh. 7 kan ya? Seharusnya semester 7 tuh udah lulus kan? Sebenarnya sih di sini kalau BPL tuh 6 semester. Iya. Ya. Tapi karena memang sulit, tidak Iya. semudah itu. Bahkan orang teman-teman gue yang satu angkatan pun juga masih struggling juga di sini. Orang Jerman juga ya? Jadi rata-rata juga paling 7-8 semester dia lulus. Tapi mungkin gua tuh mungkin semester 9 karena gue juga mau ada ambil internship gitu. Oke. Jadi gue harus apa sih namanya? Harus berlobong apa ya kalau bahasa Indonesianya? Liburan semester gitu ya? Iya, libur semester gitu. Iya. Jadi rencananya kalau misalkan lu ntar ngambil liburan semester, lu bakal ini ya, magang gitu di perusahaan. Enggak, bener. Itu wajib ya dari jurusan lu harus ikut itu. Wajib. Oke. Tapi banyak juga yang lulus semester 6 juga banyak. Mungkin anak-anak Indo juga banyak yang lulus semester 6. Kebetulan Tapi bukan lo aja ya. kebetulan bukan gua. Iya. Tolong jangan dicontoh. Dan gue tahu, enggak Jangan juga dong. sih. Gue tahu, ngerti kenapa lama gitu ya, Struggle. sampai 7 semester. Struggle-nya emang berat banget, Benar. apalagi hidup sendiri, lu harus kerja Apalagi- juga kan ya? Kadang gua kerja manajernya belum begitu bagus, dan Iya. manajemennya sama ikut organisasi juga beberapa yang jadi kuliah nggak cuman fokus di kuliah gitu. Kalau misalnya cuma fokus kuliah, biaya hidup dan lain-lain semua udah ditanggung orang kan pasti kita bisa fokus lah ya kuliah doang gitu. Tapi karena kita struggling sama yang lain juga jadinya Benar. agak kepecah gitu. Jadi kalau yang nanya kita nggak lulus tuh bukan karena kita nggak mau lulus, tapi emang Tapi susah. susah. Nggak gampang kok. Gimana? Mikirin bayar kontrakan, bayar Iya. asuransi. Belajar juga. Terus lu ini kan ya ikutan organisasi barusan bilang ya. Nah ceritain dong organisasi apa, terus lu di sana menjabat sebagai apa juga? Gua kebetulan di tahun ini semenjak tahun 2018 November gue dipercaya diamanahkan sama temen gue untuk menjadi wakil ketua BPI Franken. Iya. Nah, jadi ya semoga amanah ke student-student di sini bisa saling ngebantu lah. Iya. PPI itu apa sih? PPI Tolong itu jelasin. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah itu fungsinya buat apaan? Fungsinya apa sih? Apa? PPI itu fungsinya apa sih? PPI itu fungsinya itu untuk mengayomi student-student Indonesia mungkin yang mungkin ada struggling, kesusahan atau apapun di sini. Kita bisa membantu dengan bikin hal-hal yang fun, diskusi bareng, atau enggak kita ngedata anak-anak di sini takutnya. Oke. Jadi kita bisa ngasih datanya langsung ke KJRI gitu. Oh gitu. Jadi kita
Ya organisasi ini untuk sebenarnya untuk student dari student untuk student gitu. Nah, gitu. Tapi nggak ada politik-politikan kan? Enggak aja dong. Itu netral. Tapi itu agak organisasi non politik. Non politik, sorry. Raffi kenapa sih pilih Jerman? Jadi gini, gue tuh dulu memang orang tua gue sudah menyarankan untuk gue kuliah di luar negeri ya. Mungkin karena kedua orang tua gue pun dulu begitu. Jadi mungkin tahu, misalnya kayak kalau gue nanya lu berdua, mungkin kayak lu ntar anak lu mau di sekolahin luar negeri nggak kira-kira? Mau kan? Karena kan udah pernah ngerasain gitu kan, tahu gimana benefitnya bla 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 lain-lain. Mungkin orang tua gue pun merasakan hal yang sama. Jadinya dia juga kayak, udahlah kamu kuliah di luar negeri aja. Awalnya gue mau dikuliahin mungkin di US ya, di Amerika, tapi karena pas gue lihat-lihat juga harganya lumayan mahal banget bisa dibilang. Terus tiba-tiba ada satu agen yang datang ke sekolah gue, dia promosiin kuliah di Jerman. Agen A lah ya. Agen A. Nah, tertarik dong, murah sekali. Saya lihat itu kan semuanya, wah murah deh. Dibilangnya dari di situ ya, tertulis ya pas gue baca itu di saat itu ya. Dibandingkan kuliah di Indonesia, kuliah di Jerman lebih murah gitu. Siapa yang nggak pengen nih kan? Iya, benar-benar. Jadinya gue tertarik kuliah dengan punya Jerman kan punya kualitas yang baik, yang bagus gitulah. Terus juga di luar negeri bisa mandiri, udah gitu murah lagi. Jadinya gue memberanikan diri untuk berangkat ke sini gitu. Yoi. Terus kesini tuh lo liat agen apa gimana? Benar. Makan dulu. Maaf. Slow, santai. Kita ngobrolnya sambil santai aja, sambil makan aja. Iya. Awalnya gue mau pakai agen. Gue langsung datang tuh ke tempat itu, agen itu. Coca-Colanya seger pak. Segar banget ya. Enak banget serius. Untuk Coca-Cola Indonesia tolong ya. Boleh lah. Ini masukin aja coy. Udah gitu, awalnya gue kesana kan, gue udah datang ke tempatnya bla bla bla. Dia pun juga punya tim marketing yang sangat bagus ya menurut gue, karena bisa membuat banyak orang kena. Mereka berminat gitu ya. Benar, berminat gue. Nah, berminat ke sana. Awalnya gue ngerasa berubah gitu, tapi mikir-mikir kok jadi banyak biayanya gitu. 100 juta apa dulu. Oh iya. 100 juta tuh lumayan. pokoknya udah semua itu gitu buat kan. all inclusive gitu kan. Gue save semua. Berapa? Gue lupa deh, mungkin 200 juta kali ya, sama deposit 8.040, zaman gue 8.040 tuh. Iya, itu sekarang masih sama. 200 juta itu udah sama itu, tapi kok pas gue pikir-pikir, wah mahal nih gitu. Ada dan kebetulan nyokap gue, ibu gue dapat kabar kalau misalnya kita bisa kenal tanpa agen. Nah di situ kan kayak, wah bisa lebih murah nih kalau kenal tanpa agen kan, karena agen otomatis kita punya komisi dong ke sana. Iya pastilah itu harganya dimahalin. Jadinya cobalah kita les di satu tempat di Menteng ya, pasti tahu di mana. Di situ gue les lah di situ selama selama 6 bulan kalau nggak salah. Super intensif gitu kan? Super intensif dari jam 8 sampai jam 12. Di situ gue berangkat jam 8 sampai jam 12. Itu berguna banget untuk ngelatih speakingnya, karena kita benar-benar dilatih untuk ngomong tiap hari, dan kita di tempat itu kita benar-benar nggak ngomong bahasa Indonesia sama kali. Teman-teman pun kayak lu harus ngomong bahasa Jerman sama teman sekalipun. Itu bagus banget menurut gua, karena kita dilatih untuk speaking di sana. Gitu. Tapi itu biayanya lumayan mahal juga nggak sih? Dulu sih di sana tuh tempat gua tuh 1 kuartal itu 3 bulan ya, 3 jutaan deh. Sekarang udah pasti naik sih. Iya pasti sekarang udah tahu 3 jutaan mungkin. Jadi tapi dibandingkan di agen jauh lebih murah, jauh lebih murah. Jadi kayak gue les bahasa Jerman itu kurang lebih 6 sampai 7 juta mungkin. Pokoknya kan pasti ada biaya-biaya tambahan ya. Ya pokoknya taruhlah 7 juta itu biaya dari A1 sampai B1 itu gue B1 tuh 7 juta. Di situ. Nah gue lanjut cerita aja kali ya. Iya, biar asik ya. Setelah itu gue awalnya berpikir kayak oke deh, gue berangkat aja langsung ke Jerman dengan ijazah B1 gue ini. Udah siap-siap nih gue sama temen gue berempat ke Jerman berangkat.
Tapi di tengah-tengah udah daftar semua, udah punya rumah, gue udah bayar rumahnya 1 bulan. Terus gue udah bayar untuk tempat lesnya juga. Tiba-tiba pas gue mau daftar Deutsche Bank, ada kendala di situ. Karena di saat itu gue umurnya masih 17 tahun. Dan di saat pas lu masih pas lu umurnya masih 17 tahun, lu harus menyertakan kedua orang tua lu kan ke sana kan untuk daftar Deutsche Bank. Di saat itu kebetulan nama ibu gue itu di akte kelahiran dan di KTP itu berbeda gitu. Ada nama marganya yang nggak ditulis. Ibu gue punya marga di akte kelahiran, di KTP-nya nggak ditulis nama marganya. Jadi mau nggak mau nggak bisa terima karena namanya beda. Jadi gue pokoknya harus ribet deh. Pokoknya wah kita udah bingung, kayak kita mencoba ke sidang, ibu gue mau ganti nama, maksudnya nama marga mau ditaruhin segala macam, blablabla. Akhirnya kayak emang nggak bisa, emang gue nggak bisa berangkat tahun 2014 itu. Akhirnya gue memutuskan untuk les di tempat lain jadinya. Awalnya tuh gue mau ke Jerman, langsung mau les di sana sambil nunggu pembukaan pendaftaran Studienkolleg gitu. Jadi teman-teman yang mau ke Jerman pasti harus tahu kalau misalnya kita harus ke penyetaraan dulu setahun di sini di Studienkolleg, nggak bisa langsung masuk uni kecuali ijazah internasional ya. Kayak sekolah-sekolah internasional tuh bisa langsung, tapi kalau sekolah negeri, sekolah swasta biasa nggak bisa. Jadi karena gua nggak bisa nggak bisa ke Jerman langsung, gua les ke tempat yang bagus banget tempatnya di BSD. Wah itu gue bersyukur sih, gue malah awalnya gue kesal ya, sedih gitu, gue nggak bisa berangkat ke Jerman nih gitu, harus gue tunda. Tapi malah gue bersyukur gitu karena gue bisa dapat tempat itu, karena di tempat itu gue bener-bener dijelaskan cara, dan gue juga dibantu cara daftar Studienkolleg segala macam, dan gue bener-bener dituntun. Di sana pun gue juga diajarin soal-soal Studienkolleg. Jadi bener-bener kayak kalau misalnya di tempat gue yang pertama itu gue cuma diajarin speaking segala macam ya, misalnya kayak cuman gimana sih lu kayak belajar bahasa Jerman di tempat belajar bahasa Jerman gitu. Tapi ini cara tuh ngomong di masyarakat gitu ya. Tapi kalau di sini lu bener-bener ditaruh, lu dituntun untuk masuk ke Studienkolleg di tempat ini. Jadi bener-bener kayak gue sangat-sangat siap untuk masuk ke Studienkolleg. Nah iya gitu pokoknya tentang les bahasa. Jadi gue 2 kali les bahasa, yang pertama di Menteng, yang satu lagi di BSD. Di BSD cuma 3 bulan tapi worth it banget. Walaupun 3 bulan gue ngerasa skill gue bener-bener jauh menambah ya, karena dan nambah pengetahuan ya. Nambah pengetahuan, dan gue juga punya mentor yang baik di sana, Bang Guntur. Gokil. Saya dulu ya. Iya, gue berutang budi banyak sama abang. Pokoknya gitulah. Gitu. Jadi apa ya? Dari tempat kursus itu lu bisa belajar banyak gitu buat cara masuk ujian di Studienkolleg itu kayak gimana. Dan itu semuanya lu ngurusin sendiri kan? Semuanya ngurusin sendiri. Dan kalau pendaftaran Studienkolleg gue dibantu sama mentor gue yang tadi gue bilang. Tadi jadi gue benar-benar kayak kasih tahu lu harus begini bla 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 gitu. Kalau misalnya ngurus Deutsche Bank gitu gue sebenarnya sendiri. Gue harus datang ke kalau ngurus Deutsche Bank itu pertama kali lu datang ke Kudubes Jerman. Lu daftar untuk buka konto di Deutsche Bank, buka akun di Deutsche Bank. Setelah lu buka akun di Deutsche Bank, nanti diterima dari dia, lu bakal dapat email gitu. Pas lu dapat email dari dia, disuruh kayak Anda sekarang udah punya akun di Deutsche Bank, ya emailnya kayak gitu tulisannya. Terus tiba-tiba terus dia bilang silakan Anda kalau misalnya mau kuliah di sini, kan gue tujuannya mau kuliah di sini ya. Jadi dia bilang kayak Anda harus menaruh deposit sebesar dulu masih 8.040 gitu. Plus 50 euro biaya administrasinya. Jadi gue bayar 8.090 lah gitu. Ya, jadi kan buat episode ini kita pengen tahu gitu ya, buat mungkin orang-orang di Indonesia yang pengen kuliah ke Jerman tanpa biaya. Bisa aja lu. Maaf. Tanpa agen gitu ya. Agen kan bayarnya mahal gitu, pengen ngurusin sendiri. Nah, tadi kan lu udah kayak bilang beberapa proses yang harus lu lakuin dan penuhin juga untuk bisa datang ke Jerman ini. Pertamanya itu ngurusin Deutsche Bank, terus juga kursus gitu ya buat dapat sertifikat kayak B1 atau A2 atau apa.
Nah, ada ini lain gak sih? Dokumen-dokumen lain yang harus lu penuhin juga? Ya. Dokumen yang harus kita penuhin itu adalah dokumen SMA kita, itu penting. Iya. Kita harus di-translate. Nah, di translate itu banyak ada dan harus di-translate yang Penerjemah tersumpah. tersumpah. Thank you. Itu ada di Indonesia penerjemah. di Kedutaan Jerman Nah, Indonesia. Bisa dilihat. bisa dilihat itu sekitar gue banyak bro. Gue 15 kopi kali ya. Banyak banget. Itu gue bayar 2 juta apa. Gila. Pokoknya kan gue kira bakal dibutuhin sini kan. Iya. Ternyata enggak Ternyata juga masih kan? banyak. Cuma 1, 2 apa di sini dipakainya, masih ada berapa puluh, itu 10 kali. Gue juga gitu, Cuman kalau bikin misalkan banyak. lu daftar ke banyak universitas itu dipakai Tapi juga sih. emang recommended banyak, udahlah sekalian takutnya ada apa-apa ribet lu harus balik lagi ke Indo segala macam. Iya. Mending bikinnya 10 langsung gitu. Itu gue segitulah kurang lebih dapat itu dari lahir. Dan kalau mau lebih oke lagi, lu ke Kemendikbud ya, di sana ada orang untuk bisa ngecap Stempel dulu, ya? jadi stempelnya dari DKI Jakarta gitu. Itu pokoknya udah pasti Udah reliable banget, udah reliable sangat banget deh. terpercaya. Udah oke banget. Talk chair. Talk chair, benar. gua itu dokumen yang sangat penting ya. Iya. Dan juga harus dilegalisir di sekolah. Sekolah juga harus legalisir juga. Jadi kan fotokopian kan, dilegalisir sekolah. Dan setelah dari sekolah pakai penerjemah tersumpah itu. Terus kalau lebih bagus lagi pakai dari ini Kemendikbud ya. Kemendikbud dari sana. Kemendikbud atau Wali Kota Jakarta, gue lupa antara dua itulah. Kalau misalkan buat biaya-biaya gitu total keseluruhan sebelum lu berangkat ke Jerman, itu lu butuh duit yang gede gak sih, kayak buat buat ijazah gitu ya, di stempel, terus juga bikin akun akun ya? Akun dari Deutsche Bank. ini Deutsche Bank, terus juga beli tiket buat ke Jerman. Jadi nasabah di Deutsche Bank gitu ya. Iya, yang kayak gitu. Benar. Itu Paling besar itu adalah pengeluaran itu di saat uang deposit ke sini, walaupun itu juga uang kita bakal pakai juga saat tahun gitu kan. 850 itu bukan buat Deutsche Bank, buat kita itu. Itu pengeluaran paling besar emang itu. Nah, tapi sisanya tuh biaya-biaya administrasi segala macam itu nggak sebesar kalau misalnya lu ikut agen, menurut gua ya. Misalnya gua tidak menjelek-jelekan agen. Kita nggak Kalau jelek-jelekan misalnya lu agen punya gitu. uang banyak, lu nggak mau capek segala macam, silakan ikut agen. Iya. Kita Enak, hanya seru. mencari solusi lain. Benar, solusi lain. Kalau misalnya mau hemat, ini kan emang temanya juga hemat ya. Hemat, iya, makanya jadi biayanya sih ya kayak yang tadi gue bilang tuh, kayak les tuh 6 juta, yang atau lagi 4 juta 3 bulan. Terus apa lagi ya? Biaya administrasi Deutsche Bank 50 euro, biaya visa tuh 90 euro atau 60 euro visa ya? Terakhir gue 2 tahun lalu 75 80. Ya, pokoknya sekitar segitulah, 60 sampai 90 euro visa. Taruhlah 100 sekarang. Terus apalagi sih legalisir yang lumayan, penerjemah tersumpah tuh lumayan tuh 2 jutaan. Terus wali kota kalau nggak salah juga bayar sedikit ya, 1 lembar mungkin 100.000 200.000 gue lupa. Terus sisanya sih ya setahu seingat gue itu aja ya. Tolong dikoreksi teman-teman, mungkin gue lupa kalau misalnya ada yang salah gitu. Pokoknya seingat gue itu udah lumayan 4 tahun lalu, udah rada lupa. Sebenarnya nggak terlalu gede juga ya kalau misalkan yang penting lu dibandingin niat sama aja, yang penting lu gas terus. Harus capek. Kemarin itu dulu gue punya punya pengalaman. Dulu gue daftar Uniasis nih. Gue daftar Uniasis itu jadi kalau misalnya beberapa universitas kita mau daftar, kita harus daftar lewat dia orang ketiga nih ya. Iya, kayak agen lah gitu. Kayak agennya. Memang harus begitu untuk orang-orang asing, nggak bisa dengan cara lain. Nah, gue di Uniasis itu kalau nggak salah nggak cara lain. Kalau gue di Uniasis itu gue daftar 3-4 gitu. Terus ada kalau nggak salah HTW Dresden ini teman-teman gue dapet. Gue nggak dapet HTW Dresden, nggak dapet Cilasung apa sih bahasa Indonesianya? Surat penerima enrollment nggak dapet gue. Itu sampai gue email loh ke Uniasis. Kayak ini teman-teman gue dapet, kenapa gue nggak dapet? Pokoknya kita ambil bener-bener yang ambisi gue tuh begitu besar mau kesini gitu. Biar teman-teman kita yang mau kesini juga jangan kita kan di sini bakal hidup sendiri dan segala macam, dan kalian juga harus ngejar gitu ke sini. Intinya udah mau gede, harus berjuang, hidup tuh gak gampang. Benar. Harus dikejar mau kuliah lah.
mau kerja kek. Jangan manja ya. Kalau orang bilang enggak, coba lagi dulu. sampai benar-benar nggak bisa baru. Sampai mereka capek nolak kita. Benar, gitu. Tapi Uniasis itu tuh agak-agak ini juga sih, agak apa molotin duit sih. Karena lu mesti bayar kan. Itu lumayan mahal. Gue makanya gue pas daftar master di sini nih, gue nyari kampus yang nggak pakai Uniasis karena gue nggak mau keluar duit lebih buat bayar itu. Karena sebenarnya itu tuh mereka tuh kayak kesannya agen yang cari untung aja, yang nyari untung dari orang imigran. Benar. Kayak menurut gue ngapain orang kalau peraturannya di kampus yang nggak perlu pakai ya nggak perlu pakai. Jadi kalau gue siasatinya waktu itu gue nggak mau cari kampus yang pakai Uniasis. Gue cari yang, dan kebetulan kampus itu ada di sekitar gue tinggal, karena sebelum gue kuliah gue tinggal udah di Jerman kan. Terus kayak kebetulan satu region kayak satu itu tuh region itu tempat gue tinggal nggak ada yang pakai Uniasis. Dan Bamberg ini salah satunya juga. yang nggak pakai Uniasis sih. Jadi ya ini nggak perlu bayar juga. Iya. Berapa sih Uniasis biayanya, gue lupa deh. 25 pertama. 25 ya. 25 dulu. Terus Setelahnya 25 15 lupa. iya. Jadi semakin banyak universitas yang pengen lu daftar itu kayak ada biaya eksanya, tapi nggak semahal pas pertama gitu. Gue inget banget tuh dulu pas pertama gue nenek kampus ke lu, nenek daftar tuh lu bilang pakai Uniasis tuh wajib kelar. Terus gue bilang gak semuanya kayaknya. Terus makanya lu atau siapa gitu yang Nggak mungkin gue bilang itu karena gue tahu. Contohnya gue ke Bamberg nggak pakai Uniasis, nggak semua. Tapi rata-rata di student collect rata-rata pakai. Kalau misalnya lo daftar student collect rata-rata pakai. Kayak mereka sengaja itu deh. Bisa jadi. Itu kayak proyek dapat duitnya. Iya, makanya kayak yang student collect yang nggak pakai tuh apa ya? Halo pakai Uniasis, apa lagi ya? Kayaknya hampir semua student college Banyak pakai. banget, Iya, banyak emang banget pakai sih kalau student college. Iya. Cuman kalau misalnya dari student college ke universitas Munchen yang biasa, Munchen lupa. oh iya gitu, bisa langsung. Enggak deh. Yang Dibayar nggak tahu sih. enggak sih, gue setiap nyari enggak ada. Bayreuth nggak pakai. Pokoknya NRW Nggak terus tahu gua. Apa sih yang dekat itu tuh, dekat Nürnberg tuh? Apa? Dekat Nürnberg ada. Bayreuth. Stuttgart. Bukan. Oh, Stuttgart Ingolstadt. sih. Ingolstadt bukan. Regensburg. Bukan, satu lagi tuh anak-anak PPI yang 20 orang di sana yang buat asuransi. Coburg. Iya. Nah itu. Coburg gue lupa pakai atau enggak ya? Itu. Nggak tahu deh. Kayaknya Mirza tahu deh. Tapi nggak Nah, tahu. itu kan lu udah kayak jelasin gitu ya dari awal. Kayak proses sebelum ke Jerman tuh kayak gimana aja, dan lu bisa dapat lebih murah kalau misalkan lu mau kerja gitu ya. Istilahnya nggak manja gitu, ngurusin semuanya sendiri. Pasti itu bakal dapat harganya lebih murah lagi, bisa ngirit. Nah, setelah lu ke Jerman yang kayak buat apa? Setelah mau berangkat ke Jerman buat ngurusin kayak apartemen ya, apartemen, terus juga asuransi. Nah itu gimana? Ribet nggak sih kalau misalkan lu harus ngurusin sendiri? Gini. Alhamdulillah ya, gue di sini tuh banyak dibantu orang juga ya. Jadi kayak asuransi pertama kali gue daftar dibantuin orang pastinya, tapi gue lupa gue siapa yang bantuin gue. Siapa ya? Anak durhaka. Pokoknya pasti dibantuin orang. Kayak dulu, jadi kalau masuk student collect tuh lu harus pakai asuransi juga, tapi bukan yang negara punya, cuma yang privat gitu kan. Yang privat ya. 30 euro apa satu bulannya. Itu gue juga dibantuin. Gue lupa apakah teman gue yang A atau teman gue yang B. Pokoknya dibantuin ini. Terus rumah pun pertama kali nyampe itu gue nggak ada rumah coy. Nah itu gimana tuh? Jadi gue berangkat ke Jerman nggak punya rumah. Unmeldednya gimana? Dari gelandangan di Jadi ini. gelandangan. Di stasiun Gue tuh saking kereta. stupidnya gue saat itu ya. Kayak gue nggak bodo amat, yang penting gue berangkat gitu. Itu tuh tindakan yang berani tapi ceroboh gitu menurut gue. Iya, berani tapi ceroboh. Pokoknya itu, jadi gue bertiga sama temen gue nih, blank aja hajar ke Jerman gitu. Naik, gue diizin sama keluarga, segala macam ke Jerman. Awalnya gue udah daftar ini, kayak Jugendherberge gitu. Itu kan cuma sehari, 2 hari gitu kan. Nggak mungkin nggak masuk logika lu dapat. Itu kayak hostel ya? Iya, masuk kayak hostel 2 hari terus tiba-tiba lu dapat rumah sini. Iya. Dapat rumah sini nggak gampang, susah. Susah banget Jerman, beneran. apartemen. Ya udah, gue nyampe, blank. Untungnya teman gue yang di Berlin jemput gue. Di saat itu juga gue bilang, bro boleh nggak nginep di rumah? Di sana gue bilangnya, nggak dari Indo gue bilangnya. Beruntung banget loh. Kayak dia bilang boleh, ya udah hajar gue seminggu di sana. Iya. Setelah seminggu di sana di Berlin, akhirnya gue harus pindah kali ya, karena nggak enak kan, udah ada housemeister mungkin udah nggak ada. Ini siapa nih gitu, 3 orang lagi kan. Siapa nih 3 orang asing tiba-tiba di rumah gue. Terus
akhirnya gue cari rumah, gitu. Kita nyari rumah yang cepet ya, tapi dapatnya mahal. Ini kamera tadi mati ya, jadi pakai HP. Iya. Maaf ya, ganti kamera baru. Terus apa sih tadi lanjutannya? Iya, jadi di Berlin, tapi ujung-ujungnya dapat tempat kan? Dapat tempat akhirnya. Nggak lama kemudian, alhamdulillah gue tes student collect. Itu gue dapat tempat dua kali percobaan ya, student collect, satu di Nordhausen, satu di Halle. Nordhausen gagal, Halle langsung dapet. Saya itu gue langsung pindah ke Halle. Nah disitulah gue hidup enak lah, misalnya kayak udah nggak deg-degan lagi lah, dapat student collect kan. Dulu awalnya masih di 2 kaki nih, satu Jerman, satu Indo gitu kan. Sudah di Halle di student collect. Gue 1 tahun tuh penyetaraan. Setelah 1 tahun penyetaraan gue lulus. Setelah lulus gue langsung daftar universitas lagi. Gue daftar sendiri lagi karena kan gue udah berpengalaman ya dulu di Indonesia. Nah kasihannya teman-teman gue yang dulu dibantuin ya di Indonesia, dibantuin untuk yang dibuatin gitu. ya bisa ya dibuatin untuk didaftarin apa namanya itu, kadang-kadang beberapa itu ada juga yang bingung gitu cara daftarnya, nggak semua pastinya, ada beberapa gitu. Nah gitu ya pokoknya gue daftar banyak gitu dan gue memilih Bamberg untuk menjadi tempat studi gue selanjutnya. Dan akhirnya kita sekota gitu ya. Iya, akhirnya ketemu pada ini orang-orang yang Orang-orang sialan ini. teman-teman kawan-kawanku yang baik ini. Teman kerabat. Nah, makanya. Ini kan kita ngebahas tentang hidup hemat gitu ya di sini. Iya. Nah, strategi lu dari pengeluaran lu kan, lu suka di budget nggak sih seminggu harus ngeluarin berapa, terus beli apa aja? Gua sih ya kebetulan gue pakai aplikasi ya, ada namanya Finance Guru di situ. Jadi benar-benar kita tahu pengeluaran gue berapa tiap bulan gitu. Aplikasi yang lumayan oke. Di sana gue tahu gue keluarnya di mana juga segala macam berbulan. Mungkin teman-teman juga ada yang pakai. Jadi di sini tuh mahal tuh sebenarnya di rumah ya. Kayak 300 euro tuh bisa lu keluar 300 euro di sini untuk rumah, bisa jadi 250 sampai 300 lah kira-kira. Iya, gue 240. Di situ pengeluaran terbesar di situ ya, di fixed cost-an apa sih, fixed cost pengeluaran tetap ya, fixed cost di situ paling ada biaya tetap, ada biaya rumah, biaya asuransi, biaya internet, kadang-kadang juga biaya uni 6 bulan sekali kita harus bayar. Kalau di sini 100 euro untuk Iya, ini salah satu yang murah banget sih universitas ini. Iya, ini murah loh. Teman-teman gue di ada yang di NRW di mana tuh di Köln itu 300 euro, ada yang 300 euro, mungkin 200 sekian gitu ya. Di Hannover itu 300-an setahu gue. Iya, pokoknya di sini 100 udah oke lah, walaupun kita cuma bisa di sini by the way kalau misalnya kita bayar semester tiket ini kita bisa dapat apa ya? Tiket kereta, tiket bus flat. Jadi selama 6 bulan kita bisa gratis naik bus gitu di sini. Iya. Jadi kayak 100 euro. Dan nggak perlu bayar lagi gitu kalau misalkan mau naik. Iya. Anggaplah tiket sekolah nih, bayar biaya sekolah nih inilah 6 bulan sekalian biaya bus gitu-gitulah. Gitu, dan hemat sih harus ya. Kita harus potong budget udah pasti, karena kayak makan di luar ini nggak bisa sering-sering karena makan ini 5 euro ini. Lumayan mahal lah. Maksudnya kayak bisa itu lumayan menguras lah ya. Iya. 5 euro bisa lah makan 3 hari kalau belanja sendiri. Oh iya jelas. Beli nasi 1,5 euro sama ayam. Atau beli sayur gitu. Iya, itu udah sederhana tapi enak. Enak lagi. Masakan kita di sini jadi pinter masak ya. Iya. Apalagi ada teman-teman kita yang bisa bikin sushi, bisa bikin ifumi ya kan. Dia tinggal minta gratis doang nih. Iya. Kita sering masakin dia gitu ya. Cuman dia gak pernah masakin kita. Karena saya masaknya nggak sejago mereka. Enggak. Pernah lu masak satu? Apa? Gulai kambing. Gue belum ngerasain, gue belum datang waktu itu. Iya, ntar saatnya lah, ada saatnya. Dia ngomong mulu, katanya lebaran kemarin bikin gulai kambing gak jadi. Kemarin rame, maksudnya banyak urusan. Iya. Janji nggak pernah dipenuhi. Nanti dibikinin gulai kambing enak ya, kacau. Enak. Oke, jadi gimana nih kira-kira bisa disimpulkan Bapak? Oke. Jadi ke Jerman itu kalau misalkan teman-teman semua punya duit gitu ya, kalau misalkan mau pakai agen itu terserah aja, tapi silahkan gitu pilihan sendiri dan nggak perlu ribet-ribet ya, nggak perlu ribet ngurusin yang lainnya. Cuman kalau misalkan emang budget sederhana gitu ya, nggak ada uang lebih buat itu bayar agen, bisa juga untuk pergi ke Jerman dengan budget yang seadanya, tapi resikonya harus kayak ngurusin semuanya.
dan harus mau capek sendiri, jangan manja gitu ya. Contohnya kayak Raffi, dia ngurusin semuanya dari Alhamdulillah booking, bisa. iya ya, dari ini booking tiket pesawat, Dibantu teman-teman gue cari juga, apartemen, iya. dibantu keluarga, dibantu beberapa Iya. orang-orang hebat yang bikin gue sampai sini juga, nggak sendiri Iya. juga. Iya. Punya ini nggak pesan buat temen-temen yang lain yang mau kuliah ke Jerman? Yang Atau lagi struggling mencoba. ada struggling juga mencoba gitu ya. Yang berusaha ke sini atau lagi nggak? Ada misalnya ada yang mau nyoba dan ada yang mau lagi berusaha ke sini. Oh iya. Untuk ini ya, untuk teman-teman yang mau sini ya, semangatnya harus benar-benar digemor-gemorin terus dan sampai sini semangatnya sampai runtuh karena benar-benar lu dicoba di sini karena di sini pas lu udah lulus nih, misalnya lulus di tahap pertama, lalu bakal dicoba lagi sama kuliah karena kuliah sini nggak gampang. Iya. Jadi benar-benar semangatnya dari awal sampai akhir apinya harus membara terus, jangan di tengah-tengah redup gitu aja sih. Lu nyesel nggak sih kayak apa sih? Ada penyesalan? Gue tidak Pindah ke Jerman. gue tidak pernah punya penyesalan ya, satu, dan kedua itu gue nggak menyesal sekali gue kuliah di Jerman karena di sini gue benar-benar dibangun menjadi orang yang lebih dewasa karena gue berteman juga sama orang-orang teman-teman gue yang umurnya lebih tua dari gue gitu. Ini gue mau lempar batu. ini beneran Gue loh, masih 21. tapi benar, tapi kayak karena gue bergaul sama mereka, gue jadi keikutan dengan cara-cara pikir orang-orang yang lebih dewasa dari gue. Gue ngerti sih kenapa dia Gitu. bilang kayak gitu. Soalnya kayak dia lebih tua dari gue lagi. Sayangnya begitu, tapi ya ya temanku yang 35 tahun ini sama temanku yang 40 tahun ini 40 kilogram, amin. aduh ya. Ya udah, silahkan Bu Clara. Ya paling segitu aja. Terus tetap stay tune di tempat kita, di podcast kita. Dan kalau suka bisa like, subscribe, Dan komen di bawah. komen pastinya. Terus kalau teman-teman ada punya ide apa yang harus kita bahas, boleh banget kasih tahu ke kita. Dan- Bisa lewat Instagram, bisa juga lewat YouTube langsung atau ke Instagram kita. Iya. Atau kirim email. Sebelum misalnya selesai ini, kalau misalnya gua ada salah tadi, tolong dikoreksi di bawah gitu. Soalnya takut aja datang salah gitu, udah lumayan lupa ya 4 tahun gitu kan. Iya. Ya, untuk mau tanya-tanya lebih lanjut, mungkin bisa kontak kita juga. Mhm. Kita terbuka 24 jam sih. Kadang-kadang sih. Iya, kalau lagi ada kosong aja Kalau kita balas ya. kalau ronda gitu ya, kita Iya. semalaman. Soalnya pasti- kalau orang-orang kayak influencer bilang kita terbuka 24 jam buat kamu tuh bullshit, itu tuh bohong. I need a me time. Iya, kita juga perlu punya waktu buat kerja. Iya. Buat Raffi makasih ya Iya. atas Sama-sama. waktunya. Sangat senang menyenangkan Thanks, sekali bro. diskusinya, teman-teman. Thank you bro. Sorry ya kalau kita makannya agak barbar tadi, soalnya kelaparan Iya. banget kita habis ngiter-ngiter. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik terlontarkan dari mulut-mulut. Iya, kita kalau gitu. misalkan apa kata emaknya Clara tuh kita tadi makannya seru gitu. Makannya seru. Iya. Iya. Oke, Oke, deh. ya Oke, udah. bye. Udah. Dadah.